Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dari Bapak Sulaiman, saya bertanya Ustaz, masalah dunia, tapi ada kaitannya dengan agama. Begini Ustaz, kenapa kemajuan teknologi lebih maju zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dahulu? Apakah manusia zaman sekarang ini lebih cerdas dari manusia zaman dahulu, sedangkan Nabi berada di zaman dahulu? Tolong jelaskan Ustaz. Ini merupakan pertanyaan ingin membandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tapi kalau kita mengatakan masalah kecerdasan manusia zaman sekarang dengan zaman dahulu, tak bisa kita ukur. Kenapa? Orang zaman dahulu banyak yang cerdas, tapi bagaimana tentang teknologi pada zaman dahulu? Tidak ada seperti zaman sekarang. Contohnya, katanya komputer pada zaman dahulu tidak ada. Kita jujur jawab. Pada zaman dahulu pesawat terbang tidak ada. Pada zaman dahulu listrik, mobil, internet dan sebagainya semuanya tidak ada. Jadi karena tidak adanya zaman dulu, kita beranggapan orang dahulu tidak maju. Ini anggapan yang salah benar. Orang-orang zaman dulu sebenarnya sudah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah teknologi ini belum membutuhkan waktu dulu. Waktu pada zaman dulu yang dibutuhkan yang paling sangat penting, itulah yang dikatakan masalah akidah, masalah keyakinan, masalah kenal dengan Allah, dan masalah akhlak dan sebagainya. Itu yang lebih utama. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah sebagaimana yang dinyatakan Allah di dalam surah Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat bagi semesta alam. Jadi yang membawa rahmat semesta alam ini itu lebih besar lagi kalau dibandingkan dengan IT pada zaman sekarang. Ya, lebih besar itu. Sedangkan IT atau kemajuan teknologi ini itu bagian kecil saja dibandingkan dengan rahmatan lil alamin. Jadi untuk menjawab seterusnya, mana yang lebih pintar? Kita secara jujur ya. Memang dahulu belum ada pesawat terbang, belum ada komputer dan sebagainya. Dulu lagi belum ada. Bahkan langit dan bumi juga pada dulu tak ada. Siapa yang ada? Yang ada adalah Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang ada. Itulah yang dinamakan Maha Ada. Jadi kita ini diadakan, apapun bentuk zamannya kita diadakan, bukan kita ada. Kalau kita ditiadakan oleh Allah, maka kita tidak ada. Jadi untuk jawabnya, semua itu merupakan suatu ketetapan Allah yang menetapkan itu. Bukan tergantung kecerdasan kita masing-masing. Kita itu ada plus minusnya, maksudnya. Tidak ada yang kita menganggap kita yang lebih. Masalah teknologi ini, saya kejawab. Masalah teknologi atau IT ini ya, sebenarnya Allah juga yang memberikan suatu inspirasi kepada kita ya, supaya kita tahu. Ini kita zaman sekarang itu yang memberi inspirasi supaya tahu masalah IT atau mencipta
pesawat dan sebagainya, Allah juga menginspirasikan kepada manusia sehingga manusia itu paham. Kalau seandainya Allah tidak memberikan satu inspirasi kepada manusia pada zaman sekarang ini, yakinlah manusia itu tidak akan mampu berbuat apapun. Jadi kecerdasan itu bukanlah suatu kemahiran pada kita, karena kita Allah yang memberinya. Yang maha cerdas, yang maha pintar adalah Allah. Kita tidak ada yang pintar, ya, tak ada yang pintar. Yang pintar itu Allah. Kita cuma diberikan oleh Allah atau dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dulu Allah belum menginspirasikan kepada manusia tentang IT ini. Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari IT. Yang paling penting adalah akidah. Akidah, keyakinan, akhlak dan sebagainya. Kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih penting dari yang ini. Sedangkan ini, ya, kemajuan ini hanya sebagai, kalau dalam apanya, sebagai pendidikan tambahan saja, ya, tidak dapat kita andalkan untuk membawa ke dunia dan akhirat. Ya, hanya mampu saja kita sebatas dunia saja. Jadi untuk jelas, untuk jawabnya, kepintaran itu hanyalah Allah yang maha pintar, ya. Tidak ada bedanya antara kita zaman dulu. Kalau kita banding orang zaman dulu, banyak yang pintar, ya, tapi ada juga yang tak pintar. Zaman sekarang sama saja. Bukan semua manusia zaman sekarang cerdas, banyak juga manusia zaman sekarang tidak cerdas. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan pada zaman dahulu. Zaman dahulu Allah juga yang mengaturnya, zaman sekarang juga Allah yang mengaturnya. Makanya kata Allah di dalam surah Al-Fatihah yang bunyinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pengatur alam. Jadi Rabb itu fungsinya mengatur alam semesta ini. Jadi Allah yang mengatur sebenarnya, bukan kita. Ya, zaman dahulu dan zaman sekarang tetap Allah yang mengaturnya. Jadi dalam Fatihah itu sudah jelas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pengatur alam. Di alam ini Allah yang mengaturnya. Berarti masalah zaman dahulu, zaman sekarang ini, yang menetapkan, yang membuat satu program atau yang menschedulkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kita kepada Allah. Sadarlah, bukan kemampuan kita, bukan kepintaran kita. Kembalilah, semuanya Allah yang mengaturnya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Allah lah yang maha pengaturnya. Kita semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk jelas pertanyaannya, kenapa mana yang lebih cerdas? Tidak ada yang lebih cerdas sebenarnya. Yang menetapkan Allah. Pada zaman dahulu manusia itu dicerdaskan Allah masalah akidah yang utama, ya. Pada zaman sekarang diberi sedikit tambahan untuk IT. IT ini sebagai tambahan saja, ya. Banyak ilmu orang dahulu tidak kita miliki, ya. Banyak, bukan tak cerdas orang dahulu. Jadi ada yang tidak kita miliki. Memang ada juga ilmu pada zaman sekarang, ada sebagian dia tidak memiliki, mungkin ada. Namun kalau yang masalah Nabi ini tidak ada, kita bisa mengandingnya. Apapun dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai akhirat nanti, tetap yang nama Rasulnya di atas, lebih pintar dari manusia apapun, ya. Manusia, Rasul tetap utama daripada manusia lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Ada satu lagi, tolong Ustaz, tolong Ustaz paparkan nanti masalah Ustaz, masalah Al-Quran and Science Teknologi, insyaallah, ya. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.